Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religi yang dirahmati oleh Allah. Selamat datang di podcast Kemenang. Bersama saya, Dini, akan mendampingi bincang santai penuh manfaat. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, di masyarakat banyak sekali yang ingin mewakafkan tanahnya untuk wakaf. Namun terkendala tidak paham bagaimana sih cara pengurusannya, sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Ada juga yang mereka sudah berniat untuk berwakaf namun belum memiliki dokumen yang lengkap. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun ikrar wakaf namun belum memiliki sertifikasi tanah wakaf. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah kekhawatiran di hari kemudian jikalau nanti akan timbul masalah hukum. Nah, sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, sudah pernah dengar kan apa sih itu wakaf? Dan bagaimana sih proses pengajuannya sertifikasi tanah wakaf itu sendiri? Nah, sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasannya wakaf sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat. Pahalanya akan terus mengalir bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Manfaat yang lain juga, kita bisa bermanfaat untuk banyak masyarakat, untuk banyak umat, ketika kita bisa memberikan fasilitasi ibadah yang layak, kita bisa membantu pendidikan, bahkan kita bisa menyediakan tanah makam. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas nih bagaimana sih target percepatan sertifikasi tanah wakaf di tahun 2025 di Kabupaten Wonosobo. Untuk itu telah hadir bersama kita dua narasumber kita yang hebat-hebat. Beliau juga ahli di bidangnya, yaitu yang pertama ada beliau Bapak Haji Hasim, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi Pak Hasim. Selamat pagi, Assalamualaikum sahabat religi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik Mbak Dini. Alhamdulillah, semoga Pak Hasim sehat dan tetap semangat selalu ya Pak dalam mendampingi umat ya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Kemudian kita juga ada narasumber kita yang lain yang tidak kalah hebatnya. Beliau yaitu Bapak Haji Yazid Widodo, Sarjana Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Wonosobo. Selamat pagi Pak Yazid. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Yazid? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga Pak Yazid sehat dan bahagia selalu ya Pak. Amin, 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 amin. Di sini banyak sekali sahabat religi yang pastinya sudah tidak sabar nih ingin menantikan pemaparan dari dua narasumber kita yang hebat-hebat. Bagaimana sih tentang wakaf itu dan bagaimana proses pengajuan sertifikasi tanah wakaf sendiri. Yuk, jangan lupa tetap stay tune, kita simak penjelasannya dua narasumber kita yang hebat-hebat. Pertanyaan yang pertama nih, pertanyaan buat Pak Haji Hasim. Nah, menurut Bapak, langkah awal Kemenang dalam proses percepatan sertifikasi wakaf ini bagaimana Pak? Mungkin banyak sekali sahabat religi di sini yang belum paham Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hasim? Ya Mbak Dini, kami sapa pemirsa dulu nih Mbak Dini. Assalamualaikum sahabat religi semua. Mudah-mudahan semua masyarakat Wonosobo pada umumnya selalu diberikan kesehatan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan karena ini merupakan bulan Ramadan, kita semuanya pasti yang umat Islam melaksanakan ibadah
puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita nantinya dari pagi hari, dari subuh tadi sampai dengan berbuka puasa di maghrib nanti senantiasa akan diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal kita tentunya para pemirsa semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa yang dipertanyakan tadi oleh Mbak Dini, pertama terkait dengan program percepatan tanah wakaf, sertifikasi tanah wakaf ini kami sudah melangkah, dan bahkan dari awal setelah diterbitkan surat dari Dirjen Bimas Islam terkait dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, kita sudah membuat surat untuk dilayangkan kepada ATR BPN. Namun begitu kami membuat surat dan surat itu sudah tidak tertangani dan akan kami kirim, alhamdulillah dari kantor BPN Wonosobo hadir ke kantor kita untuk bersilaturahim, juga beraudiensi dengan kita terkait dengan percepatan tanah wakaf ini. Dan di dalam audiensi kami dengan kantor ATR BPN Kabupaten Wonosobo ada 3 hal yang harus kita kawal bareng-bareng, harus kita persiapkan dan harus kita selesaikan secara keseluruhan. Pertama adalah permintaan dari kantor ATR BPN bahwa Kemenak nanti untuk mendata tanah wakaf yang ada di Wonosobo di masing-masing kecamatan, dan kami alhamdulillah juga sudah mempersiapkan, sudah melayangkan surat ke KUA terkait dengan pendataan tanah tersebut, dan alhamdulillah dari masing-masing KUA itu juga sudah mengirimkan data ke kita, dan jumlahnya sampai saat ini kurang lebih ada 600 tanah wakaf yang diusulkan oleh masing-masing KUA di kecamatan. Dan yang kedua, hasil audiensi kami dengan ATR BPN bahwa kami akan melaksanakan MOU dengan ATR BPN Kabupaten Wonosobo. Insya Allah MOU tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan, juga bertepatan dengan tanggal 17 Maret. Dan kebetulan karena di tanggal 17 Ramadan tersebut juga ada event penting di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, juga secara serentak nanti akan live seluruh Indonesia terkait dengan kegiatan Ramadan, yaitu diberi judul Festival Ramadan. Dan pada acara tersebut di samping nanti ada pentasarufan zakat secara live, secara serentak se-Indonesia, juga akan dilaksanakan MOU, juga nanti ada pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Wonosobo. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kami koordinasi, berkomunikasi, berkirim surat kepada KUA se-Kabupaten Wonosobo, alhamdulillah dari masing-masing KUA sudah mengirimkan data ke kami, dan insya Allah jumlah dari masing-masing KUA sekitar 600 tanah wakaf yang akan kami usulkan, baik nantinya melalui program PTSL maupun melalui program Lintor. Dan arahan dari kantor ATR BPN sendiri, nantinya jika seluruh data dari masing-masing KUA sudah masuk, akan dikirim ke Kementerian ATR BPN melalui program, dan akan direncanakan itu akan melalui program Lintor. Lintor itu adalah lintas sektoral terkait dengan percepatan tanah wakaf tersebut. Dan perlu diketahui bersama bahwa tanah wakaf yang sudah terdata di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, juga Kementerian Agama Pusat, ada sekitar 23.721 tanah wakaf yang belum bersertifikat. Itu adalah tanah wakaf masjid dan tanah wakaf musola.
Dan untuk Jawa Tengah sendiri itu ada sekitar 4.931 tanah wakaf yang belum bersertifikat. Di antaranya 2.550 itu untuk masjid dan 2.381 untuk musola. Adapun di Wonosobo sendiri, data yang masuk di Kementerian Agama RI itu ada 89 tanah wakaf. Dan untuk masjid itu 41, musola 47 tanah wakaf. Mungkin itu Mbak Dini untuk penjelasan awal kami pada sahabat religi. Banyak juga ya Pak ternyata yang belum memiliki sertifikasi tanah wakaf ya Pak. Nah kemudian ini mungkin sahabat religi ini banyak yang bertanya juga Pak. Nah pengurusannya kan tadi dikatakan gratis ya Pak. Apakah itu benar-benar gratis atau bagaimana Pak? Biar sahabat religi ini tidak khawatir gitu Pak. Siap. Jadi memang program ini kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dan Kementerian Agama Republik Indonesia punya program namanya sertifikasi tanah wakaf gratis. Itu yang pertama. Gratis di sini, itu nanti adalah pada saat penerbitan sertifikat Mbak Dini. Penerbitan sertifikat itu murni Rp0 atau gratis. Namun ada beberapa hal yang memang dalam hal ini adalah masih tetap ada pembiayaan nanti yang dikenakan ke masyarakat ketika mengurus sertifikasi tanah wakaf tersebut. Dan terkait dengan tanah yang hak milik atau SHM itu jikalau tanah tersebut seluruhnya akan diwakafkan itu gratis total, hanya dikenai biaya pengecekan tanah sebesar Rp50.000. Adapun jika tanah SHM tersebut akan diwakafkan tidak seluruhnya, misalnya hanya separuhnya saja, maka akan dikenakan biaya pemecahan. Akan dikenakan biaya pemecahan. Dan berapa biaya pemecahan tersebut menyesuaikan dengan luas tanah wakaf yang akan diwakafkan tersebut. Begitu Mbak Dini? Oke, terima kasih Pak. Untuk sahabat religi, mungkin jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian masih pertanyaan buat Pak Hasim lagi nih. Menurut Pak Hasim nih, terus kriteria tanah yang seperti apa saja sih Pak yang nantinya bisa mendapatkan sertifikasi tanah wakaf? Tanah wakaf yang bisa didaftarkan untuk pengurusan sertifikasi tanah wakaf, yang pertama itu harus sudah ber-AIW atau ABAIW. Apa AIW itu? Adalah setiap masyarakat yang akan mensertifikatkan mengurus tanah wakaf tersebut harus melalui atau mengusulkan akta ikrar wakaf ke KUA domisili masing-masing masyarakat. Atau jikalau tanah tersebut belum terkait dengan AIW belum ada, nanti bisa diganti dengan ABAIW akta pengganti ikrar wakaf. Itu Mbak Dini. Jadi intinya itu harus sudah ber-AIW atau ber-ABAIW. Intinya itu Mbak Dini. Oh iya, terima kasih Pak. Penjelasannya sangat runtut sekali ya para sahabat religi. Kemudian sekarang ada nih pertanyaan buat narasumber kita yang kedua, yaitu beliau Bapak Haji Yazid. Pak Yazid, sebagai kepala KUA nih, kita mau bertanya tentang bagaimana sih KUA dalam mencari tanah wakaf yang belum bersertifikasi tanah wakaf Pak. Ini kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa aja gitu Pak? Terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Widodo, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Tengah, yang sekaligus sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Mojo Tengah. Sebelumnya, sahabat religi, ini masih di bulan Ramadan, hari ke-7. Secara pribadi, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa
Mudah-mudahan amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan puasa sampai di hari yang ke-30 nanti, insyaallah. Sahabat religi yang berbahagia, terkait dengan pertanyaan dari host kita, Mbak Tini, terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh KUA Mojo Tengah dalam hal ini dan rekan-rekan KUA se-Kabupaten Wonosobo, itu yang pertama sudah melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait dengan program ini. Jadi begitu kita menerima surat dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, CEKI Garzawa, langsung menindaklanjuti dengan cara mengoptimalkan rekan-rekan penyuluh agama yang ada di kecamatan. Di samping itu, kami dari KUA juga merapat ke lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Misalnya dari lembaga keagamaan Muhammadiyah, dari Rifaiyah, dan dari Nahdlatul Ulama. Dan gaung bersambut, Mbak Dini, ternyata MOU Kementerian APR BPN itu tidak cuma dengan Kementerian Agama, tetapi dengan PBNU juga. Sehingga ibarat kita bekerja itu semuanya gaungnya bersambut. Maka kita di KUA dalam mengambil langkah itu kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sudah mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat lewat kegiatan yang disebut dengan halakoh. Jadi di Kabupaten Wonosobo kan ada 15 kecamatan. Nanti kita bagi menjadi 4 titik karena kita bekerja, kita sosialisasi setiap hari Minggu. Jadi kemarin tanggal 2 sudah melaksanakan sosialisasi halakoh tersebut terkait dengan kegiatan pensertifikatan tanah wakaf tersebut. Kemudian kita juga mendata, Mbak, mendata tanah-tanah yang sudah diikrar wakafkan tetapi belum disertifikatkan. Dan selama ini sudah kita ketahui jumlah sementara, kita melihat dari SIMAS, Sistem Informasi Masjid, itu akan muncul berapa tanah yang belum disertifikatkan namun sudah diikrar wakafkan, dan sudah ketemu 159. Jadi tanah-tanah tersebut nantinya kita dorong agar segera melengkapi semua persyaratan sehingga bisa terbit yang namanya sertifikat tanah wakaf. Demikian Mbak Dini terkait dengan langkah yang sudah kita laksanakan. Terima kasih. Alhamdulillah, langkah yang luar biasa sekali KUA dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, para sahabat religi. Kemudian kita ada pertanyaan lagi nih buat Pak Hasim. Menurut Pak Hasim nih, bagaimana agar masyarakat ini bisa terfasilitasi dengan mudahnya, Pak, untuk pendaftaran percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, Pak? Baik, Mbak Dini. Kami juga KUA di masing-masing kecamatan selalu membuka pintu kepada masyarakat yang ingin mengurus terkait dengan sertifikasi tanah wakaf, baik awalnya itu AIW dan nanti akan diproses sertifikat tanah wakaf tersebut. Silakan masyarakat bisa datang ke Gara Jawa, penyelenggara zakat wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, atau bisa datang juga ke KUA di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Wonosobo. Jika mereka datang, akan diberi keterangan selengkap-lengkapnya terkait dengan mungkin persyaratan, tata cara, SOP-nya, nanti akan disampaikan kepada masyarakat tersebut. Dan seluruhnya insya Allah nanti free, nggak ada biaya sebesar pun terkait dengan informasi yang akan kami berikan. Begitu Mbak Dini? Alhamdulillah, jadi sahabat religi ini sedikit agak bisa bernafas lega, Pak, karena memang ternyata free alias gratis ya.
Kemudian kita ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Haji Yazid. Nah, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak untuk mendapatkan atau mendaftarkan akta ikrar wakafnya di KUA Pak? Oke. Terima kasih Mbak Tini serta sahabat religi sekalian yang berbahagia. Terkait salah satu persyaratan untuk bisa mengakses pensertifikatan tanah wakaf, yaitu harus memiliki yang namanya akta ikrar wakaf, yang biasa lebih familiar dikatakan AIW. Namun perlu diketahui sahabat religi semua yang berbahagia, bahwa mulai tahun 2022 yang dahulu disebut dengan AIW sekarang sudah menjadi EAIW, elektronik akta ikrar wakaf. Bagaimana cara kita mendapatkan akta ikrar wakaf yang dimaksud itu? Jadi masyarakat sebetulnya sudah sangat dimudahkan dengan adanya EAIW tersebut, karena masyarakat bisa mengakses sendiri. Tinggal nanti ada yang bingung, ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke KUA, tidak harus kepada kami. Di 15 KUA se-Kabupaten Wonosobo itu sudah memiliki operator-operator handal, terutama rekan-rekan penyuluh agama. Jadi silahkan untuk dilengkapi bagaimana membuat EAIW tersebut. Di antaranya Mbak Billy serta sahabat religi akan diupload ke sistem EAIW apabila memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, 1, yang bersangkutan, orang yang akan wakaf itu harus memiliki bukti kepemilikan tanah. Karena jangan sampai mau wakaf tetapi tidak punya bukti, atau punya bukti tetapi tidak ada barangnya, itu juga omong doang. Nah, maka yang pertama harus punya bukti kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan tanah itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang bernama SHM, sertifikat hak milik, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasih Jawa. Dan yang kedua ada HGB, hak guna bangunan, itu boleh. Yang ketiga, ini yang ada sejak dulu merasa kerepotan, terus mencarinya apa? Yang disebut dengan letter C. Itu minta atau datang ke kelurahan atau ke desa untuk minta letter C dari desa atau kelurahan. Setelah memiliki itu, kemudian para pihak, nadir, para pihak yang dimaksud, kemudian wakif, itu melihat kalau tanah tersebut sudah SHM atau HGB, itu langsung tidak usah melaksanakan ukur. Tetapi kalau cuma punya bukti kepemilikan letter C, harus mengajukan ukur ke kantor ATR BPM Kabupaten Wonosobo. Permohonan ukur, ada tanah yang akan diwakafkan untuk diukur. Setelah punya 2 alat bukti tersebut, kemudian minta surat juga dari kepala desa atau kelurahan yang namanya surat keterangan tidak sengketa. Jadi jangan sampai tanah yang diwakafkan sedang dalam sengketa. Sengketa itu bermacam-macam. Ada sengketa antar ahli waris, ada sengketa antar bank karena mungkin sudah dijaminkan. Kemudian menyiapkan juga fotokopi KTP wakif, KK wakif, dan juga fotokopi KTP nadir dan juga KK nadir, dan juga KTP 2 orang saksi, KK 2 orang saksi. Dan tidak hanya itu Mbak Di, jadi masyarakat juga kita beri pengertian. Nadir itu yang bagaimana Pak? Nah, kita harus tahu yang namanya nadir itu ada nadir perorangan, ada nadir badan hukum, dan ada nadir organisasi.
Dan nanti masyarakat disuruh memilih mana sekiranya nadir yang akan dipilih. Bisa nadir perorangan yang membentuk siapa? PPA ini atas usulan dari tokoh masyarakat, atas usulan dari lembaga, atas usulan dari wakil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya harus ada juga SPPT tahun terakhir. Jadi karena ini tanahnya masih RC atau SHN atau HGP, itu pasti punya yang namanya SPT tahun terakhir. Dicari nggak ada, kita cari di kantor kelurahan. Kalau nggak ada lagi, Pak, betul-betul kita cari di kantor BPKAD Kabupaten Wonosobo. Insya Allah ada. Itu Mbak Dini sekilas tentang prosesi pengikraran lewat EAI. Alhamdulillah, sahabat religi yang dirahmati oleh Allah. Untuk penjelasan tentang wakaf dan akta ikrar wakaf ini sudah sangat jelas sekali tadi dijelaskan sama para narasumber kita yang debat. Tapi jikalau masih ada pertanyaan nih seputar tentang tanah wakaf, para sahabat religi bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, ada pesan-pesan nih mungkin dari narasumber kita, dari Pak Hasim dulu. Mungkin Pak, pesan-pesan apa sih yang mau diberikan untuk masyarakat agar percepatan sertifikasi tanah wakaf ini bisa berjalan secara maksimal, Pak? Ya Mbak Dini, kami hanya sedikit berpesan kepada khususnya masyarakat Wonosobo terkait dengan percepatan tanah wakaf ini. Mari kita sambut bersama-sama agar percepatan sertifikasi tanah wakaf ini yang berkolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Agama bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, pesan kami khususnya kepada seluruh masyarakat Wonosobo untuk berhati-hati jikalau nanti ada oknum atau orang yang kurang bertanggung jawab akan mengurus terkait dengan baik mulai dari AIW ataupun akan dilanjutkan dengan sertifikasi tanah wakaf tersebut, mohon sekiranya untuk lebih hati-hati lagi. Karena perlu disampaikan sekali lagi bahwa pengurusan akta ikrar wakaf ini di awal sudah kami sampaikan gratis, untuk penerbitan sertifikat. Jikalau nanti ada oknum atau orang yang kurang bertanggung jawab mendatangi masyarakat Wonosobo, kok ujung-ujungnya akan diminta duit, padahal sertifikasi itu gratis, maka mohon jikalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang selanjutnya kami juga ada sedikit pengumuman juga informasi kepada masyarakat terkait dengan zakat. Terkait dengan zakat fitrah, karena momen kita juga pas dengan bulan Ramadan dan kita kewajiban seorang muslim nantinya juga harus membayar zakat. Itu kami sudah menetapkan bersama dengan beberapa ormas juga lembaga. Yang pertama ada MUI, ada Ormas Islam, ada dari PD Muhammadiyah, ada PCNU, ada PD Rifaiyah, dan juga kami mendatangkan dari Dinas Perdagangan. Juga saat itu juga datang dari UNSIG, Universitas Sains Al-Quran yang ada di Wonosobo, dan ditetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun ini. Yang pertama bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan besarannya adalah 1 sok. Berapa 1 sok itu? 1 sok adalah 2,7 kg. Adapun jika nantinya akan diuangkan, ada 3 kategori terkait dengan harga bahan pokok atau di Wonosobo itu karena mayoritas kita mengkonsumsi beras. Untuk itu harga beras itu ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu harga beras 17.000.
Yang kedua adalah harga beras Rp15.500. Yang ketiga harga beras Rp15.200. Dan jikalau semuanya dikalikan 2,7 kg, maka yang pertama zakat fitrah itu jika diuangkan sebesar Rp45.900, dan yang kedua Rp41.850, dan yang ketiga adalah Rp41.040. Di samping zakat fitrah itu kami juga bermusyawarah terkait dengan fidyah yang harus dikeluarkan jikalau memang orang muslim tidak bisa berpuasa dengan alasan-alasan syar'i, maka wajib membayar fidyah, itu Mbak Dini. Dan berapa besaran fidyah tersebut? Yaitu besarannya adalah 1 mud. Dan berapa 1 mud? 1 mud adalah 6,75 on. Mungkin itu Mbak Dini pesan-pesan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih pesannya Pak Haji Hasim. Kemudian tidak lengkap kalau kita juga tidak dapat pesan dari Pak Haji Yazid. Monggo Pak bisa berpesan untuk sahabat religi di rumah nih agar percepatan sertifikasi tanah wakaf ini berjalan secara maksimal Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Dini. Sahabat religi semua yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan sedikit pesan, karena ini berlaku di sebagian besar masyarakat kita terkait dengan tanah wakaf yang baru diwakafkan bilisan oleh nenek moyang kita. Jadi di masyarakat itu banyak sekali istilahnya wakaf siri. Nah, monggo untuk segera diurus, datanglah ke KUA terdekat. Karena wakifnya sudah meninggal, maka dari KUA nanti akan menerbitkan yang namanya APAIW, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Sehingga nanti ada kejelasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang sudah dapat legitimasi hukum karena mendapatkan sertifikat tanah wakaf, sehingga di kemudian hari tidak ada istilah sengketa tanah wakaf di Kabupaten Wonosobo. Dan yang kedua, pesan saya Mbak Dini serta sahabat religi sekalian yang berbahagia, kepada lembaga keagamaan, baik itu dari Rifaiyah, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, mari kita data tanah-tanah yang sudah diwakafkan, karena sebagian besar secara administrasi masih belum begitu lengkap. Maka di momen yang indah ini, di momen yang berbahagia ini, mari kita data sehingga aset kepemilikan kita itu jelas, yaitu mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Baik, terima kasih sahabat religi. Penjelasan dari dua narasumber yang hebat-hebat ini sungguh runtut dan jelas sekali ya. Nah, jadi mungkin ini saya beri kesimpulan sedikit dari bincang santai tadi yang penuh dengan manfaat, yaitu yang pertama, proses pengurusan tanah wakaf itu dimulai dari masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya, kemudian hadir ke KUA untuk mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Kemudian setelah mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf, di KUA akan dilaksanakan pengecekan dokumen dan juga verifikasi tanah oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau biasa disebut PPAIW. Nah, setelah itu, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka akan diterbitkan akta ikrar wakaf. Apa itu akta ikrar wakaf? Tadi sudah dijelaskan sama dua narasumber kita yang hebat-hebat. Itu biasa disebut KIW, akta ikrar wakaf. Nah, apakah sudah selesai sampai sini? Itu ternyata belum, para sahabat religi. Jadi setelah
AIW ini terbit, langkah selanjutnya yaitu pengajuan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN untuk proses sertifikasi tanah wakaf. Proses ini meliputi pengukuran tanah wakaf, kemudian ada validasi data, dan juga setelah itu baru penerbitan sertifikasi tanah wakaf. Nah, sertifikasi tanah wakaf ini yang nantinya akan menjadi kekuatan hukum resmi legal untuk tanah yang sudah diwakafkan. Nah, jangan lupa sahabat religi untuk mengunjungi akun resmi kami di Instagram, di Facebook, di X, dan juga di YouTube kami dengan nama Kemenak Wonosobo. Atau untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan kunjungi website kami di wonosobo.kemenak.go.id. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Duduk bersandar di tepian, Ya, sambil membaca sebuah koran. Semangat bekerja, kejar impian. Dengan berwakaf, kekal kebahagiaan. Cukup sekian podcast pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang hebat-hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.